Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Tapi hari ini harinya Tuhan, emang harinya Tuhan itu ada hari apa aja ya? Nah, buat adik-adik, kita udah ngelewatin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu. Itu semuanya harinya Tuhan. Harinya Tuhan tuh selalu baik loh. Makanya kita mau bawa hari-hari kita dalam lagu ini. Yuk sama-sama kita katakan. Sebelum ibadah, mari kita perkatakan Mazmur 91 dengan iman. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekalian kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Kau sudah menyertai sepanjang kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami akan berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kau berkati agar bangsa Indonesia terbebas dari virus corona, dan juga Kau berkati agar bangsa Indonesia terbebas dari krisis ekonomi global Tuhan. Dan Kau juga berkati Tuhan generasi-generasi Yeremia, agar generasi Yeremia lebih berapi-api dengan Kau Tuhan dan tidak kompromi terhadap dosa. Dan Kau juga berkati Tuhan amanat agungmu yang ketiga ini Tuhan. Kau berkati, Kau beri kuasa kepada kami Tuhan agar bisa menyelesaikan amanat agungmu yang ketiga ini Tuhan. Dan Kau juga berkati Tuhan gereja-gereja yang mendukung Pentakosta ketiga ini Tuhan. Dan Kau juga berkati seisi keluarga mereka agar Pentakosta ketiga ini bisa terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi secara online. Kakak percaya buat adik-adik yang ada di rumah sudah menyiapkan hatinya, pikirannya untuk terfokus sama Tuhan di hari Minggu yang cerah ini. Tapi sebelum kita memuji nama Tuhan, mari sama-sama kami ajak untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari Minggu ini ya Bapa. Kau masih pertemukan kami kembali Tuhan. Mungkin kami ketemunya secara jauh Tuhan. Mungkin kami gak ngeliat teman kami. Tapi kami bersyukur ya Bapa, kalau Kau berikan kesehatan Tuhan untuk boleh sama-sama beribadah kembali secara online. Kalau Tuhan ada di antara kami yang memiliki kelemahan tubuh, ya Bapa, kami minta kekuatan-Mu, kami minta kesembuhan daripadamu Tuhan, buat setiap kami, supaya Bapa kami boleh mengikuti ibadah hari ini Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, kami siap memuji-Mu, menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siapa yang percaya kalau hari Minggu ini Tuhan gak cuman kasih kalian kesehatan, kemampuan, kepintaran, tapi Tuhan juga kasih
hari yang luar biasa bahkan di setiap harinya. Yuk sama-sama kita mau angkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Kita udah ngelewatin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu. Itu semuanya harinya Tuhan. Harinya Tuhan tuh selalu baik loh. Makanya kita mau bawa hari-hari kita di dalam lagu ini. Yuk sama-sama kita katakan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Apa? Masih kurang? Masih pengen nyanyi lagi? Kalau mau bilang ini harinya Tuhan, yuk kita nyanyi lagi. Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Hari Minggu, hari Minggu. Semua hari-harinya Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau semua hari adalah harinya Tuhan, berarti setiap hari kita harus meninggikan nama Tuhan. Kayak apa sih kan meninggi nama Tuhan? Kayak yang satu ini. Yuk sama-sama kita nyanyi. Kita mau bilang setinggi-tingginya langit. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kapia pengen lihat adik-adik yang di rumah loncat. Kalau pas dibilang sedalam-dalamnya, langsung jongkok aja ke bawah. Jangan malu-malu. Yuk kita mau. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Udah capek belum?
badannya sehat. Yuk Kak. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yeay, haleluya. Puji nama Tuhan. Yuk sekarang kita siapin hati kita, pikiran kita. Kita mau sama-sama nih dengerin firman ya Tuhan. Jangan ada yang main-main. Ingat, kakak sekolah minggunya selalu ingetin. Setiap mau masuk firman Tuhan, setiap penyembahan kita harus duduk diam. Meskipun di sini kakaknya nggak lihat, tapi kakak percaya. Kakak percaya adik-adik duduk diam. Mari sama-sama Kavia ajak kita menyembah Tuhan. Rabasyikara rabaya 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 rabala bala bala bala. Kalau yang di rumah udah bisa berbahasa roh, keluarin aja suaranya. Gak usah malu, takut didengar tetangga Kak, takut didengar mama papa nanti aku malu. Gak perlu malu. Kita mau sembah Tuhan. Tuhan yang kita sembah mau terima suara kita apa adanya. Sama-sama kita sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami tinggikan Kau, nama-Mu Tuhan. Kami muliakan. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala
hadir di tengah keluarga kami Tuhan. Bahkan Kau hadir ya Bapa di tengah bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami datang Tuhan. Kami minta ya Bapa, Indonesia boleh Kau pulihkan Tuhan dari virus corona saat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ya Bapa yang Kau nyatakan buat setiap kami Tuhan. Boleh ya Bapa, kami Kau jadikan saksi-saksi-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami adalah generasi Yeremia yang Kau pilih Tuhan, untuk membawa pemulihan, untuk menuai jiwa-jiwa bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau katakan Tuhan, bahwa kami yakin Tuhan, Kau hadir bersama kami, bersama keluarga kami. Terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah boleh memuji dan menyembah-Mu ya Bapak. Saat ini Tuhan, kami sudah siapkan hati kami ya Bapak, diri kami Tuhan, pikiran kami untuk terfokus mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Kau sendiri Tuhan melalui Roh Kudus-Mu memberikan pengertian yang baik bagi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Untuk setiap kita yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Mati lampu. Duh, aku takut gelap. Papa mama gak ada lagi. Kak ini mana sih? Kakak. Aduh, aku harus apa? Wah! Aduh kakak, ngagetin sih. Kenapa Kidi? Kamu kok sampai keringetan gitu? Teriak-teriak lagi. Kakak kemana aja sih? Aku takut tau kak. Ya ampun Kidi, kamu tuh udah umur berapa? Kok masih takut aja sama gelap? Tadi kakak ambilin dulu tahu. Kamu gak usah takut lagi ya. Tuh, itu tuh kak. Ah! Kan, hujannya gede lagi. Gimana Kidi gak takut? Kidi, kamu ingat gak firman yang dikasih sama kakak sekolah minggu? Ada loh orang yang sebenarnya dia juga takut, tapi dia bisa hadapin ketakutannya karena ada Tuhan. Ingat gak? Gini ceritanya. Shalom adik-adik, nama kakak Kak Anjar. Hari ini kakak mau cerita tentang seseorang yang mengalami ketakutan. Dia mengalami berbagai masalah, dia takut, tapi dia tetap bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Namanya Yosua. Mau dengar ceritanya? Yuk kita dengar ceritanya. Setelah melewati 40 tahun, Yosua dipilih sama Tuhan untuk menggantikan Musa.
pada saat itu Bapak Musa sudah meninggal, sudah dipanggil sama Tuhan, dan Tuhan milih Yosua untuk menggantikannya memimpin bangsa Israel. Tapi pada saat itu Yosua takut. Dia takut karena dia harus memimpin bangsa yang besar, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang susah denger-dengeran. Dia takut, dia bingung, bisa gak ya aku pimpin bangsa ini? Ditambah lagi lihat gambarnya, ada sebuah sungai yang besar di hadapannya. Dia harus melewati sungai itu, namanya Sungai Yordan. Dia bingung, aduh gimana ya? Wah, masalah tambah banyak. Tapi dia ingat ada firman Tuhan. Seperti ini bunyinya. Kita dengerin. Hambaku, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Setelah dia mendengar firman Tuhan itu, dia menjadi kuat, dia semangat lagi karena Tuhan yang menguatkan dia. Dia percaya bahwa Tuhan mampu untuk membantu dia, menolong dia. Dan Yosua panggil orang-orang Israel, ayo kemari, semua mendekat, dengarlah firman Tuhanmu. Lalu Yosua mengingatkan orang-orang Israel, jangan takut, Tuhan sudah berjanji untuk menolong kita melawan musuh-musuh kita. Kita bisa melewati Sungai Yordan ini karena Tuhan menolong. Akhirnya Yosua tunjuk imam-imam untuk membawa tabut. Nah, setelah imam-imam itu mendengar, mereka percaya. Orang-orang Israel menjadi percaya sama Tuhan dan mereka taat. Lalu imam-imam mengangkat tabut Tuhan, mengangkat bersama-sama. Setelah itu mereka mulai melangkah, mereka berjalan. Pada saat kaki mereka mencelupkan kaki mereka ke air, tiba-tiba sesuatu yang besar terjadi. Secara ajaib, air itu berhenti mengalir. Tuhan buat air itu berhenti mengalir dan orang Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Imam-imam pengangkat tabut Tuhan itu tetap berdiri di tengah Sungai Yordan, menunggu sampai bangsa Israel berjalan melewati air yang sudah berhenti di tanah yang kering. Dia berjalan. Setelah itu para orang Israel mengambil 12 batu, lalu menumpuknya sebagai tanda peringatan bahwa Tuhan yang hebat sudah menolong mereka melewati sungai besar, Sungai Yordan itu. Jadi hari ini kita boleh tahu, ada Yosua yang mengalami ketakutan, tapi Tuhan bisa tolong. Jadi kita sebagai anak Tuhan juga tidak perlu takut. Apa ketakutan kalian? Pandemi? Atau sekolah online yang semakin susah? Aduh, aku takut, aku bingung, sekolahnya harus gimana ya? Bingung. Tapi ingat, Tuhan kita lebih hebat dari semuanya. Tuhan kita, namanya Tuhan Yesus, bisa menolong kita. Hari ini kita diingatkan untuk tetap percaya sama Tuhan. Siapa yang di sini anak-anak Tuhan mau menyerahkan ketakutanmu, menyerahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan? Yang mau, lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Saat ini Tuhan, kami anak-anaknya Tuhan mau serahkan kekhawatiran kami, serahkan ketakutan kami ke dalam tangan-Nya Tuhan. Kami mau kalahkan ketakutan kami, kalahkan kekhawatiran kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Nama-Mu lebih hebat, Nama-Mu lebih berkuasa dari ketakutan kami dan dari apapun.
Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau melewatinya bersama dengan Tuhan. Sebab kami ini anaknya Tuhan. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan-Nya Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang hidup. Allah yang mampu menopang kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Shalom teman-teman, Geri mau ajak teman-teman untuk memperkatakan Pentakosta ketiga. Yuk sama-sama kita perkatakan. Ayo kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, dan tidak kompromi dengan dosa, dan siap untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga akan dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat sampai ke Yerusalem. Pentakosta ketiga kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa ya, kita ada di Pentakosta ketiga. Shalom adik-adik Kiss Army, mari kita akan mengakhiri ibadah online ini. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat sukacita, perlindungan yang sempurna yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah menyertaimu dan memberikan kau kekuatan, keberanian untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua kalinya untuk menjemput setiap kita yang percaya, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.